rakyat itu sudah terbentuk, ya jangan terlalu banyak bawa guru dari luar. Kami punya anak-anak ini ada cukup banyak dari semua Papua ini, ada yang sudah kami sekolahkan di luar negeri, yang hari ini sudah pulang, mereka nganggur. Kalau bisa itulah yang nanti mungkin dipakai untuk membantu anak-anak adik-adik mereka di sekolah rakyat, supaya mereka juga mendapat kesempatan bekerja sambil juga membantu adik-adiknya, anak-anaknya yang sedang membutuhkan pendidikan yang layak. Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Matius Fakiri saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial di Jakarta belum lama ini. Saya berterima kasih, kebetulan ini waktunya bersamaan, kita silaturahmi bersama-sama. Ada bersama saya Pak Wakil Menteri Sosial, Pak Agus Jabu, dan sasarannya tepat, dan terakhir adalah sekolah rakyat. Ini ketiga-tiganya saling berhubungan, tidak berdiri sendiri, tapi saling berhubungan. Data yang akurat, karena yang bisa sekolah di sini adalah yang berada dalam data tunggal tuan kita untuk menjalankan program pembangunan agar kita semua itu bisa bekerja dengan kolaborasi yang baik. Jadi anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibantu supaya layak huni, diberi PBIJK, diberi bansos lengkap, dan seterusnya dan termasuk. Dalam pertemuan itu, Gubernur menegaskan dukungan penuh pemerintah Provinsi Papua terhadap program prioritas Presiden melalui Kementerian Sosial. Hari ini kami datang khusus untuk bicara sekolah rakyat. Tentunya dari pendataan yang mungkin sudah dilapor oleh staf Pak Menteri, kami ada empat lokasi yang sudah dibangun sejak 2025. Yaitu di Kabupaten Sarmi ini 100 siswa, Kabupaten Biak Numfor juga 100 siswa, Kabupaten di Kota Jayapura ini ada 100 siswa, kemudian itu untuk SMA ya, SD dan SMP 50 dari 200 yang di sekolah rintisan ya Pak Menteri. Yang tahun ini itu sudah mulai dibangun. Tentunya setelah Gubernur kami akan mendorong dengan tingkat kesulitan dari provinsi yang tersebar di kabupaten, saudara-saudara kami yang tidak mempunyai kesempatan untuk sekolah, dengan dibangun di tiap kabupaten ini kami yakin mereka dapat keluar untuk bisa bersekolah. Bahwa ini kami ingat betul itu di zaman Belanda juga dilakukan seperti itu. Karena orang tua kami itu juga dari kampung diambil bahwa sekolah di titik, kemudian bisa bersekolah. Semua kami di rata-rata gunung dulu ditolong oleh misionaris untuk bisa bersekolah. Dan saya berterima kasih Bapak Presiden yang melalui Menteri Sosial ini bisa mengembalikan itu. Dan kami yakin dan percaya anak-anak Papua ini pasti dapat mendapat kesempatan untuk bersekolah. Apalagi dibantu juga tidak hanya bersekolah, tetapi keluarga-keluarga dibantu untuk membangun rumah. Ini program Bapak Presiden yang luar biasa. Kami di Tanah Papua berdoa mudah-mudahan Bapak Presiden, Bapak Menteri ini bisa dipakai untuk membawa kesejahteraan di Tanah Papua. Tentunya kemudian Bapak Menteri ini sudah mulai lelang. Kami selaku Gubernur selalu bekerjasama dengan staf Papua untuk kami dorong bisa sesegera mungkin supaya di 2027 Insya Allah itu yang tadi mereka di sekolah rintisan bisa mendapat tempat sekolah yang baik sesuai dengan program yang telah Bapak berikan. Kemudian orang tuanya juga bisa menerima yang baik. Di sisi itu kami ada beberapa daerah yang juga nanti kami sudah usulkan ada dalam usulan kami kepada Bapak Menteri. Ini juga bagian yang itu mungkin di kehadiran sekolah rakyat menjadi jawaban atas keterbatasan akses pendidikan yang selama ini dialami anak-anak di wilayah terpencil yang ada di wilayah Papua. Itu ada tanah besar, tetapi ada juga pulau-pulau. Ada harus masuk sungai, ini kan perlu mereka ditolong. Jadi mungkin itu bisa dibangun juga. Seperti Mamberamo,
Warope dengan Supior ini 2 pulau, kalau bisa juga itu segera mungkin untuk dibangun supaya bisa mereka mendapat tempat. Ya, itu sudah terbentuk. Ya. Melalui pertemuan ini, pemerintah Provinsi Papua berharap pembangunan sekolah rakyat tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil, tetapi juga mampu membuka peluang kerja bagi lulusan asli Papua. Kalau bisa itulah yang nanti mungkin dipakai untuk membantu anak-anak adik-adik mereka di sekolah rakyat supaya mereka juga mendapat kesempatan bekerja sambil juga membantu adik-adiknya, anak-anaknya yang sedang Kami mendatangi sekolah rakyat karena ada 4 daerah yang sudah terbangun. Tadi kami sudah sampaikan kepada Pak Menteri yang tahun ini itu akan didorong untuk segera mulai start membangun permanen. Kemudian ada usulan juga untuk beberapa wilayah kabupaten yang belum. Mengingat Provinsi Papua ini kan ada beberapa titik itu yang membutuhkan kita membangun di kabupaten-kabupaten. Sehingga wilayah distrik yang jangkauannya cukup jauh kan bisa kita ngambil masyarakatnya untuk bisa bersekolah di sekolah-sekolah rakyat. Dilihat dari tingkat ekonomi masyarakat Papua bila dibanding dengan daerah lain, kan jumlah penduduk kami itu sangat sedikit, tetapi tingkat kemiskinan ekstrimnya kalau dilihat dengan luas geografi dan ketentangan tersendiri itu sangat susah. Sehingga dengan program Bapak Presiden melalui sekolah rakyat itu membantu pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong semua anak-anak Papua bisa dapat layanan pendidikan dengan baik. Tentunya program ini kami akan kawal biar segera dibangun di tahun 2026, 2027, ya. Dan mungkin seterusnya nanti ada beberapa titik lagi itu kan tinggal nanti kita lihat bagaimana yang bisa kita bangun. Nah ini yang sedang kita lakukan. Kami terima kasih kepercayaan Bapak Menteri yang telah mempercayakan anak Papua juga menselenggarakan di sana. Ini kan meningkatkan pemerintah provinsi untuk terus berkolaborasi. Cukup tinggi, tentunya ini akan kami kawal. Maka kami juga akan kawal sehingga tenaga guru maupun SDM untuk mengawaki sekolah rakyat itu kan di dalam itu ada semacam orang tua asuh ya, wali asuh itu sedang mulai dilakukan rekrutmen. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa mendorong membantu sekolah rakyat yang dibangun. Nah kalau dilihat dari rekrutmen ini kan membantu orang tua atau saudara kita yang belum bekerja bisa bekerja di kampung. Ditambah juga ASN Kemensos yang nanti akan ditempatkan di daerah. Kami terima kasih untuk Bapak Menteri. Mudah-mudahan program ini bisa mendorong Papua. Dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.